Baik, dalam video ini kami akan menjelaskan model-model pengembangan kurikulum. Yang pertama itu model demonstrasi, Buchem, Dekler-Walker, Skillback, dan Olivia. Model yang pertama yaitu model demonstrasi. Model demonstrasi merupakan model klasik yang menekankan peragaan langsung dan contoh nyata dalam pembelajaran. Menurut Omar Hamalik tahun 2017, model demonstrasi adalah cara mengajar dengan memperagakan proses, situasi, atau benda tertentu agar peserta didik dapat memahami melalui pengamatan langsung. Yang kedua, model Buchem. Buchem melihat kurikulum sebagai sistem yang logis dan rasional. Ia menegaskan bahwa curriculum development is a process of making and implementing decision about what is to be learned and how learning is to be evaluated. Dalam versi nasional, Sukmadinata 2004 menjelaskan, Buchem mengemukakan bahwa pengembangan kurikulum merupakan proses pengambilan keputusan yang bersifat rasional dan sistematis. Model deliberatif menurut D.K.F. Walker. Walker memperkenalkan model deliberatif, yaitu proses pengembangan kurikulum berdasarkan dialog, musyawarah, dan kesepakatan bersama. Ia mengatakan, kurikulum design is not formalized but a deliberative act, a process of focus among alternative. Hamalik 2017 juga memperkuat hal ini. Model Walker disebut deliberatif karena dalam penyusunannya diperlukan musyawarah dan pertimbangan bersama antara guru, pengembang, dan pihak sekolah. Kurikulum terbaik lahir dari proses komunikasi dan partisipasi seluruh pihak. Model situasional menurut Malcolm Skillback. Malcolm Skillback memperkenalkan School Based Curriculum Development atau SBCD, yaitu kurikulum yang dikembangkan berdasarkan analisis situasi sekolah. Ia menulis, School Basic Curriculum Development arises from the recognition that teachers are in the best position to identify and respond to students' learning needs. Menurut Wina Sanjaya 2008, model Skillback disebut situasional karena analisis situasi menjadi langkah pertama dalam proses pengembangan kurikulum. Sekolah dan guru perlu menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan nyata di lapangan, bukan karena sekadar mengikuti kebijakan pusat. Yang berikut model konseptual oleh Peter F. Olivia. Peter Olivia memandang pengembangan kurikulum sebagai proses berkelanjutan atau continuous process. Ia menjelaskan bahwa curriculum development is a continuous process involving analysis, formulation, organization, and evaluation. Saiful Sagal 2013 mengaitkannya dengan konteks Indonesia. Olivia mengemukakan bahwa kurikulum adalah proses yang berkesinambung antara analisis kebutuhan, perumusan tujuan, pemilihan pengalaman belajar, serta evaluasi. Kurikulum selalu hidup, harus terus diperbarui sesuai perkembangan zaman. Model pengembangan kurikulum bukan sekedar teori, tapi cara berpikir dalam merancang pembelajaran yang relevan dan bermakna. Mulailah dari konteksmu, refleksikan kebutuhan peserta didik, dan jadikanlah setiap kurikulum sebagai alat untuk memerdekakan belajar. Menurut Mulyasa, pengembangan kurikulum harus menyesuaikan dengan konteks sosial, budaya, dan kebutuhan satuan pendidikan.
Maka, pendidikan idealnya mengombinasikan kelima pendekatan ini untuk membentuk kurikulum yang rasional, berpartisipasif, kontekstual, dan berkelanjutan.